Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriawati dengan nomor NIM 040403211137 Prodi BKI kelas B5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dakwah dan teman-teman serta audiens yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil karena berkat izinnya kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan Islam dan iman. Sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW karena telah memberikan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tausiah tentang penolakan penguasa terhadap dakwah Nabi. Cerita ini ada pada hadis Sunan Bukhari nomor 5790 yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Muqatilin Abul Hasanati akhbarona Abdullahi akhbarona Yunus an Zuriya qala akhbarani Ubaidillah ibnu Utsba anna ibnu Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan ibnu Hasbin akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi nafarin min Quraisyin wa kanu tijaron bisyahmi fa'tahu fadzakarul haditha qala thumma da'a bi kitabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faquri'a fa idza fi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla adimi rumi salamu ala manittaba'al huda amma ba'du. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus dari Az-Zuri dia berkata, telah mengabarkanku kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius atau Raja Romawi pernah mengutusnya kepada sekelompok orang-orang Quraisy, yaitu para pedagang di Syam. Setelah itu, para pedagang tersebut menemuinya. Lalu, perawi menyebutkan riwayat hadis. Dia berkata, kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah SAW. Ketika dibaca, ternyata di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius Raja Romawi, salam kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul pada saat usianya 40 tahun. Sejak saat itu Rasulullah mulai gencar mendakwakan Islam. Mulainya dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan. Awalnya ia hanya mengajak saudara-saudara untuk memeluk Islam, kemudian merambah ke masyarakat Mekah secara luas. Rasulullah mendakwahkan Islam di Mekah selama 13 tahun, 610 sampai 622 Masehi. Sementara di Madinah 10 tahun, total sekitar 23 tahun. Rasulullah mensyiarkan Islam ke seluruh jazirah Arab. Puncak dakwahnya adalah saat Fathu Mekah, di mana Rasulullah dan kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah pada 11 Januari 630 Masehi atau 10 Ramadan 8 Hijriah. Namun, siapa sangka meski dilengkapi dengan mukjizat, dalil, dan tanda-tanda yang terang dari Allah, masih banyak orang yang menolak dakwah Rasulullah, bahkan menentangnya. Lalu, sebetulnya apa yang menyebabkan mereka menolak dan menentang dakwah Islam Rasulullah? Merujuk buku para penentang Muhammad SAW, ada 5 motif mengapa mereka menentang dakwah Rasulullah. Yang pertama, pengaruh dan kekuasaan. Para kafir menolak dakwah Islam yang dibawa Rasulullah karena takut pengaruh dan kekuasaan yang mereka miliki akan hilang manakala menjadi pengikut Rasulullah. Di antara yang menolak Islam karena motif ini adalah Abu Lahab, Ummu Jamil, Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Al-Harith bin Qais Al-Sami, dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan yang kedua, ekonomi dan status sosial. Mereka menentang Rasulullah karena faktor ekonomi dan status sosial.
Mereka khawatir jika memeluk agama Islam, maka ekonomi dan status ekonomi yang selama ini melekat pada mereka akan memudar. Dan yang ketiga, setia dengan agama dan nenek moyang. Para kafir tidak sudi dan tidak rela memeluk Islam. Mereka berkeyakinan bahwa agama yang benar dan lebih baik adalah agama nenek moyangnya, yakni menyembah berhala, bukan Islam. Mereka menilai Islam bertentangan dengan agama nenek moyangnya. Di antara yang memiliki motif seperti ini adalah Abu Jahal dan Al-As bin Wa'il. Selanjutnya keempat, iri, dengki, dan angkuh. Ada juga yang iri dan dengki kalau Rasulullah yang diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Menurutnya yang pantas dan berhak menerima risalah kenabian adalah dirinya, bukan Muhammad. Al-Walid bin Al-Mughirah dan Musailama Al-Kadzab adalah orang yang menyatakan hal demikian. Wahai Muhammad, jika kenabian atau nubuwah itu benar, tentu orang yang mendapatkannya berhak adalah aku, bukan engkau, sebab aku lebih tua dan lebih kaya daripada dirimu, kata Al-Walid dan Al-Mughirah. Begitu halnya dengan Amr bin Abdul Wud. Ia merasa tidak layak menjadi pengikut seorang yang usianya jauh lebih muda darinya. Ditambah Amr bin Abdul Wud adalah mantan seorang kesatria pada zaman jahiliyah. Pada saat Muhammad diangkat menjadi nabi, Amr bin Abdul Wud berumur sekitar 100 tahun. Sementara Salam bin Mishkam, Ka'ab bin Asad, Huyai bin Al-Khattab, dan Ka'ab bin Al-Ashraf menolak dakwah Rasulullah karena dengki. Mereka dengki karena nabi yang diutus Allah dari bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka Yahudi. Adapun Salam bin Abi Huqaiq memendam kebencian dan kedengkian karena Rasulullah berhasil menyatukan kabilah Aus, Khazraj, dan kabilah Arab lainnya. Dan yang terakhir, kelima, tidak percaya ajaran Islam. Mereka menentang dakwah Rasulullah karena tidak percaya dengan ajaran-ajaran Islam. Misalnya Ubay bin Khalaf dan Al-Ash bin Wa'il, mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis dan menganggap hal itu khayalan belaka. Bagi mereka, kehidupan hanya ada di dunia ini saja. Begitupun dengan Syaibah bin Rabi'ah, seorang Nasrani. Ia tidak percaya dengan kenabian dan kerasulan Muhammad. Bahkan, ia menuduh Muhammad sebagai seorang dukun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya, karena kebenaran hanya ada pada milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.